Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Ilham Nur Cahyo. Saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengaruh rekrutmen, reputasi perusahaan, dan persepsi pencari pekerjaan terhadap minat melamar pekerjaan studi kasus generasi Z Soloraya, yang disusun oleh Ilham Nur Cahyo dan Dr. Jatiwaskito SEMSI. Latar belakang masalah. Di era revolusi 5.0 seperti sekarang ini, hampir semua pekerjaan dapat dikerjakan melalui media online dengan memanfaatkan teknologi digital. Hal ini pun juga bermanfaat oleh para pelaku bisnis untuk memulai memanfaatkan perkembangan teknologi digital, salah satunya dengan rekrutmen calon karyawan sesuai dengan bidang dan keahlian yang dibutuhkan. Jaya 2020. Selanjutnya, pesatnya perkembangan teknologi informasi, salah satunya adalah internet, telah memberikan dampak yang signifikan di berbagai aspek. Salah satunya perubahan dalam dunia bisnis. Hal ini wajar mengingat jumlah orang yang menggunakan internet berkembang pesat dan bisa menjadi pasar untuk dimasuki oleh para pebisnis. Menurut Januari 2016, pada saat sekarang ini dunia kerja sedang didominasi oleh generasi yang produktif, yaitu generasi X dan generasi Y, serta beberapa generasi Z kini mulai memasuki dunia kerja. Penelitian dari Ehsan dan Ernasari 2022 menunjukkan bahwa rekrutmen tidak berpengaruh terhadap minat melamar pekerjaan. Reputasi perusahaan berpengaruh terhadap minat melamar pekerjaan. Lanjut ke bagian literatur review. Minat melamar pekerjaan. Menurut Permadi 2015 mendefinisikan bahwa minat melamar pekerjaan merupakan proses di mana seseorang bekerja dalam mendapatkan pekerjaan yang diinginkannya dengan melakukan berbagai macam usaha untuk mencari informasi tentang lowongan pekerjaan, baik itu berasal dari sumber internal dan eksternal perusahaan, kemudian membuat pemilihan dan keputusan. E-recruitment adalah informasi mengenai lowongan pekerjaan yang disajikan ke dalam iklan atau komersial dan dapat digunakan untuk perekrutan pegawai atau karyawan melalui media digital dengan tujuan memperoleh karyawan yang dibutuhkan oleh bisnis atau perusahaan. Salahuddin et al. 2022. Reputasi perusahaan. Reputasi perusahaan adalah persepsi tentang kapasitas perusahaan untuk memberikan layanan yang unggul, serta evaluasi masa lalu dan prospek kualitas perusahaan. Ariska 2017. Persepsi pencari pekerjaan. Persepsi pencari pekerjaan adalah suatu proses di mana seseorang pencari pekerjaan mengorganisasikan dan menilai suatu pekerjaan dengan tujuan menggapai pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhannya. Hipotesis penelitian. H1. E-recruitment berpengaruh positif terhadap minat melamar pekerjaan. H2. Reputasi perusahaan berpengaruh positif terhadap minat melamar pekerjaan. H3. Persepsi pencari pekerjaan berpengaruh positif terhadap minat melamar pekerjaan. Dan kemudian didapat kerangka pemikiran sebagai berikut. Lanjut ke metode penelitian. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif, populasi dan sampel generasi Z yang berada di Soloraya, sampel sejumlah 126 responden. Data dan sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan skala Likert. Definisi operasional variabel. E-recruitment sebagai X1, reputasi perusahaan sebagai X2, persepsi pencari pekerjaan sebagai X3, dan minat melamar pekerjaan sebagai variabel Y. Teknik analisis data menggunakan SPSS versi 26. Yang pertama, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik yang meliputi normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. 4. Uji hipotesis yang meliputi uji regresi linear berganda, uji koefisien determinasi, uji F, dan uji T. Hasil dan pembahasan.
Uji validitas. Pada penelitian ini menggunakan uji validitas di mana suatu variabel dianggap valid dalam penelitian ini jika nilai koefisien korelasi atau R hitung lebih besar dari 0,30. Sedangkan suatu variabel dianggap tidak valid jika besarnya hasil koefisien korelasi atau R hitung kurang dari 0,30. Dan dapat dilihat dari tabel bahwasanya keempat variabel memiliki nilai valid atau lebih besar dari 0,30. Uji reliabilitas. Ketepatan tanggapan responden terhadap berbagai variabel yang konsisten akan ditunjukkan oleh pengukuran reliabilitas. Dalam uji reliabilitas, instrumen didapatkan reliabel besarnya konsen alfa lebih besar dari 0,60. Sedangkan instrumen dikatakan tidak reliabel jika besarnya konsen alfa kurang dari 0,60. Dan dapat dilihat dari tabel hasil bahwasanya masing-masing variabel pada penelitian ini nilai konsen alfanya lebih besar dari 0,60 yang dapat dikatakan atau dapat disimpulkan bahwasanya variabel tersebut bersifat reliabel. Uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan normal probability plot atau p-plot. Berdasarkan hasil gambar dari uji normalitas p-plot bahwa kontribusi dan distribusi dari variabel yang digunakan adalah normal, memperlihatkan titik-titik tersebut dengan garis lurus menunjukkan bahwa data tersebut memiliki pendistribusian yang normal. Uji asumsi klasik yang kedua yaitu uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas berguna untuk melihatkan apakah model regresi mengidentifikasi korelasi antara variabel independen. Dalam menentukan uji multikolinearitas perlu melihat ketentuan yaitu harus memiliki nilai toleransi lebih besar dari 0,1 dan nilai fifth di bawah 10. Dan berdasarkan tabel hasil menghasilkan bahwa nilai toleransi dan nilai fifth dari ketiga variabel independen tersebut memenuhi syarat, yaitu lebih besar dari 0,1 dan lebih kecil dari 10, sehingga dapat ditarik suatu simpulan model regresi tidak terdapat multikolinearitas. Uji asumsi klasik berikutnya adalah uji autokorelasi. Dikatakan tidak terjadi autokorelasi jika nilai dari Durbin Watson di bawah 5. Berdasarkan tabel di atas menyatakan bahwa nilai Durbin Watson adalah 1,952, maka dapat disimpulkan bahwa hasil dari perhitungan tersebut tidak terjadi autokorelasi. Uji heteroskedastisitas. Tidak terjadi heteroskedastisitas apabila nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 dan terjadi heteroskedastisitas apabila nilai signifikansinya lebih kurang dari 0,05. Berdasarkan tabel di atas menyatakan bahwa nilai signifikansi dari masing-masing variabel lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hasil dari perhitungan tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas. Lanjut untuk uji hipotesis. Uji hipotesis yang pertama adalah uji regresi linear berganda. Melihat analisis yang disajikan oleh tabel, didapatkan persamaan regresi berganda dapat diturunkan sebagai berikut. Y sama dengan 3,901 plus 0,330x1 plus 0,116x2 plus 0,439x3 plus E. Selanjutnya adalah uji koefisien determinasi atau R-square. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi dalam penelitian ini sebesar 0,486 atau 48,6%. Sehingga variabel rekrutmen, reputasi perusahaan, dan persepsi pencari pekerjaan dapat menjelaskan variabel minat melamar pekerjaan sebesar 48,6%. Selanjutnya adalah uji F. Berdasarkan tabel di atas, dapat ditunjukkan bahwa F hitung sebesar 38,443, sedangkan F tabel sebesar 2,68 dan nilai signifikansinya sebesar 0,000. Hal ini berarti F hitung lebih besar dari F tabel, yaitu 38,433 lebih besar dari 2,68. Dan nilai signifikansinya lebih kecil dari nilai A, yaitu 0,05. Signifikansinya lebih kecil dari alfa,
atau 0,00 lebih kecil dari 0,05. Maka H1 diterima dan H0 ditolak, yang artinya bahwa variabel e-recruitment, reputasi perusahaan, dan persepsi pencari pekerjaan berpengaruh secara simultan terhadap variabel minat melamar pekerjaan. Berikutnya adalah uji T. Uji T berguna dalam mengukur pengaruh signifikansi secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil tabel pada penelitian ini diperoleh bahwasannya yang pertama, pengaruh e-recruitment terhadap minat melamar pekerjaan. Pada pengujian T yang telah dilakukan, diperoleh nilai T hitung sebesar 8,208, lebih besar dari T tabel, yaitu 1,979, dan besar signifikansinya adalah 0,00, lebih kecil dari 0,05. Jadi H1 diterima dan H0 ditolak. Dan selanjutnya dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel e-recruitment memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel minat melamar pekerjaan. Yang kedua, pengaruh reputasi perusahaan terhadap minat melamar pekerjaan. Pada pengujian T yang telah dilakukan, diperoleh nilai T hitung sebesar 3,208, lebih besar dari T tabel, yaitu sejumlah 1,979, dan besar signifikansinya adalah 0,000, lebih kecil dari 0,05. Jadi, H2 diterima dan H0 ditolak. Dan selanjutnya dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa variabel reputasi perusahaan memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel minat melamar pekerjaan. Hasil yang ketiga, pengaruh persepsi pencari pekerjaan terhadap minat melamar pekerjaan. Pada pengujian T yang telah dilakukan, diperoleh nilai T hitung sebesar 9,137, yang dimana lebih besar dari T tabel yang sejumlah 1,979, dan besar nilai signifikansinya adalah 0,00, lebih kecil dari 0,05. Jadi dapat ditarik kesimpulan H3 diterima dan H0 ditolak. Dan kesimpulannya yaitu variabel persepsi pencari pekerjaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel minat melamar pekerjaan. A. Kesimpulan 1. E-recruitment berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat melamar pekerjaan. 2. Reputasi perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat melamar pekerjaan. 3. Persepsi pencari pekerjaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat melamar pekerjaan. B. Keterbatasan penelitian. 1. Peneliti hanya menggunakan 3 variabel independen saja, yaitu e-recruitment, reputasi perusahaan, dan persepsi pencari pekerjaan. Namun tidak meneliti menggunakan variabel-variabel lain yang mungkin memiliki pengaruh yang lebih signifikan terhadap variabel minat melamar pekerjaan. 2. Peneliti hanya menggunakan beberapa perspektif dan teori yang menjelaskan tentang pengaruh antara variabel. Namun sebenarnya masih banyak teori-teori lain yang memberikan pandangan berbeda mengenai topik yang telah diteliti. C. Saran 1. Peneliti yang sejenis selanjutnya dapat menambahkan variabel yang lebih beragam lagi selain variabel e-recruitment, reputasi perusahaan, dan persepsi pencari pekerjaan. 2. Peneliti selanjutnya dapat untuk lebih memperkuat teori pendukung dan mengembangkan teori mengenai e-recruitment, reputasi perusahaan, persepsi pencari pekerjaan dalam meningkatkan minat melamar pekerjaan generasi Z. Karena melakukan penelitian mengenai pengaruh e-recruitment, reputasi perusahaan, dan persepsi pencari pekerjaan terhadap minat melamar pekerjaan generasi Z di Solo Raya masih sedikit. Sekian presentasi dari penelitian yang telah saya bawakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.